Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami takzimkan Bapak dosen, Bapak Dr. Nuriana selaku pengampu mata kuliah praktek ibadah semester 2 kelas D4 PJJ PAI. Kali ini kita akan mengerjakan tugas praktek penghitungan warisan atau namanya ilmu faraid. Saya sangat gembira sekali dengan adanya tugas ini karena ilmu faraid ini kan sangat sedikit orang yang sibuk mempelajarinya. Jadi dengan adanya tugas ini kita bisa mempelajari kembali ilmu faraid. Dulu ketika di pondok saya pernah mempelajari ini dengan acuan kitab khusus ya, namanya Kifayatul Thulab dan sudah di nazom, ini nazom karangan Sayyid Abbas, diterjemahkan di mana nih gandul ya, atau ini ya kitabnya kelihatan ya, Sirajul Thulab. Ini diterjemahkan oleh guru saya Kiai Haji Ahmad Mukharrar Ali. Isinya ada tabel-tabel juga. Ini lumayan detail kitab ini dalam penghitungan faraid, mulai dari yang furud dapat bagian pasti, ada asobah, nanti ada rot, ada aul, jadi semuanya lengkap. Jadi sebelum kita praktek menghitung warisan, perlu kita ketahui bahwa ahli waris itu ada yang mendapat bagian pasti ya, ada setengah, seperempat, 2/3, itu namanya furud, dan ada yang asobah ya. Asobah ini tidak mendapat bagian pasti atau tidak termasuk yang mendapat furud. Asobah itu ahli waris yang bisa mewarisi semua harta tinggalan atau semua sisa warisan setelah dibagi ke ahlul furud atau ashabul furud ya. Asobah ini ada anak laki-laki ini yang terkuat ya. Itu yang mendapat bagian pasti sudah tentunya kita sudah tahu ya, siapa-siapa yang mendapat bagian pasti. Kalau di kitab ini sudah ada tabelnya lengkap ya, kelihatan gak ini? Gak kelihatan ya. Ada bintun, zauj, ukhtun, ya abawain ini mendapat setengah. Ada syarat-syaratnya, bisyarti adami siapa, misalnya bintun ini bisa mendapat setengah kalau dia tidak ada ibnun, tidak ada anak laki-laki. Baik, seperti itu. Untuk menyingkat waktu langsung kita praktek menghitung ya. Misalnya ini kejadian nyata, mertua saya, bapak mertua ini sudah meninggal. Kita coba hitung warisannya ya. Ini saya menggunakan OBS untuk merekam ini. Jadi kita tampilkan halaman untuk menghitung ya.
Jadi mertua saya itu meninggalkan satu istri ya, ini zaujah. Terus anaknya laki-laki ada 4, berarti ibnunya ini ada 4 ya. Terus anak perempuannya istri saya ini 1. Bapak mertua sudah, orang tuanya sudah meninggal semua ya. Terus punya saudara laki-laki yang masih saudara kandung ya, lil abawain. Ini ada 1. Terus saudara perempuan ukhtun kandung ya, ukhtun lil abawain ada 2. Terus punya cucu ketika meninggal, bapak mertua saya itu punya cucu laki-laki. Jadi ibnu benin ya, ibnu benin ada 1, 2, 3, 4 ya. Terus punya cucu perempuan, ini anak saya 1. Jadi bintu, cucu perempuan enggak ya, karena yang mendapat warisan itu bintu benin. Kalau bintu binten itu enggak ada ya. Berarti ini ahli waris yang ditinggalkan oleh bapak mertua saya. Terus dari sini kita seleksi, ini yang mahjub atau yang terhalang. Karena adanya ibnun, ini kuat sekali. Ini zaujah tetap dapat ya, zaujah. Terus ibnun ini dapat otomatis ya. Bintun dapat. Yang ini terhalang. Ini juga karena adanya ibnun. Ini juga cucu ini enggak dapat karena terhalang oleh ini. Nah, yang mendapat bagian pasti itu zaujah. Ini ashabul furud. Untuk ini ibnun dan bintun ini asobah ya. Bintun ini karena adanya ibnun, maka keduanya ini asobah bil ghair. Ini. Nah, nanti yang kita hitung ini. Karena ini sudah ini terhalang ya. Nah, berarti nanti kita hitung zaujah, ibnun ada 4, bintun ada 1. Nah, baik, sekarang kita masuk menghitung ini ya, yang zaujah, ibnun dan bintun. Kita hapus dulu ya. Oke. Sekarang kita menghitung zaujah ya, istri. Ini kasusnya berarti suami meninggalkan istri dan anak laki-laki 4, anak perempuan 1 ya. Ini istri zaujah ya. Terus ibnun ada 4 ya, 4 anak. Bintun ini 1.
zaujah, karena adanya ibnun maka dia itu mendapat bagian 1/8 ya. Di istri itu porsinya karena masih ada anak itu mendapatkan 1/8. Kita taruh di sini ya, 1/8. Untuk ibnun dan bintun ini karena ndak ada bagian pasti, ini asobah ya, asobah. Jadi yang kita hitung itu ini, kita tentukan aslul masalahnya ya. Aslul masalahnya kita ambil dari ini, dari penyebutnya ini kan hanya 1 ya, 8. Ini namanya aslul masalah. Terus bagiannya, berarti ini unit yang nanti dibagi ke ahli waris. Jadi porsinya zaujah itu mendapat 1 unit, 8 bagi 8 1. Ini namanya siham. Berarti masih ada 7 sisa ya, karena 8 dikurangi 1, ini masih ada 7. 7 ini nanti dibagikan ke 4 anak ini, 4 laki-laki ini dan 1 anak perempuan ya. Begini ya. Nah, porsinya ibnun dan bintun itu kan 2/1 ya. Jadi anak perempuan itu mendapat setengah dari bagiannya anak laki-laki ya. Berarti 2/1 ini porsinya ya. Ibnun 2/1. Karena ibnunya ada 4, berarti kan 2 kali 4 8, bintunnya 1, berarti totalnya ini 9 kepala ya, 9 unit. Nah, karena 7 ini dibagi 9 nggak bisa. Untuk diingat ya, kita tidak, dalam ilmu faraid kita tidak bisa memakai perhitungan matematika biasa ya. Kita, karena nanti kalau itu dipaksakan nanti akan hasilnya ada desimal dan itu nanti kurang adil ya. Jadi kita menghitungnya dengan matematika klasik. 7 ini kembali ke sini, 7 tidak bisa dibagi ke 9. Gimana caranya ini? Maka kita mengalihkan itu ya, mengalihkan itu dengan asal masalah ya. Asal masalahnya tadi kan 8 ya, ini 8, ini kita sambung ke sini, 8 ini kali ini 9. Jadi kita dapat asal masalah lagi 72 ya. 8 kali 9 72. Setelah itu kalikan sisa harta awal dengan 9. Sisa harta awal ini kan ini ya, ini siham awal ya, siham awal. Sisanya 7. 7 ini kita kalikan ke 9 ini ya. Ya, 7
Dan ini siam awalan 1 dan 7 ya. 1 kali 9 berarti zaujah, sihamnya dapatnya 9, asobah ini dapatnya totalnya itu 63 ya. 7 kali 9 63. Nah, karena ini ada 4 ya, ada 4 orang anak laki-laki, maka 63 ini kita bagikan ke ini ya, kita bagikan ke 9 unit tadi ya, karena anak perempuan dapat 1, maka berarti 63 bagi 9 7 ya. 63 dibagi 9 kita sama dengan 7. Nah, 7 ini kalikan ke perempuan dapat 1 ya. Berarti kan ini 1, ini 8 ya. Kan 4 orang, 4 kali 2 8, terus 1 kali 1 1, jadi 8 kali 7. 8 kali 7 ini ada 56, terus yang perempuan dapat 7. Jadi total hasil akhir sihamnya ini yang zaujah dapat 9. Terus yang 4 anak laki-laki dapat 56, 1 anak perempuan dapat 7. Ini kita total 56 tambah 9 berarti 65 tambah 7 pas ya, 72. Ini kalau 56 bagi 4 sama dengan 14 ya. Jadi per anak laki-laki itu dapatnya 14 nih. Ketemu ya, ini sudah hasil akhir. Jadi aslul masalahnya 72, ini zaujah dapat 9, ini bagian pasti. Terus sisanya itu kita dibagikan ke asobah, ibnun dan bintu. Misalnya uangnya itu ada 72 juta, ini harta warisannya ya, harta warisan. Jadi istri dapat 9 juta, terus 4 anak laki-laki ini totalnya dapat 56 juta, per A-nya itu 14 juta, terus anak perempuan dapat 7 juta. Jadi kan anak perempuan setengahnya anak laki, 14 7 pas ya. Jadi wah, sangat akurat sekali faraid ini. Jadi ini lah, kalau uangnya 100 juta bagaimana ya, tinggal gini saja ya. Jadi 9 uangnya 100 juta per 72 kali 100 juta, ini bagiannya istri. Terus bagiannya anak laki-laki ya 56 per 72 kali 100 juta. Perempuan ya 7 per 72 kali 100 juta, nanti ketemunya berapa. Nah, nanti ini kalau ada desimal-desimal, koma-koma ya, nanti ya direlakan. Biasanya kan antar ahli waris itu saling merelakan itu.
Ini perhitungan pertama ya. Kita coba hitung lagi yang tentang rot ya. Rot itu apa? Rot itu ketika siham apa ya, siham ya, bagian-bagiannya itu lebih kecil dari total aslul masalah. Misalnya gini, ada mayit itu meninggalkan satu istri ya, zaujah. Terus dia masih punya ibu, mayatnya punya 4 anak perempuan ya, bintun atau ta'addudul bintin. Ini ada 4, pakai angka biasa ya, 4. Nah, ahli warisnya ini karena zaujah ini masih ada anak, maka zaujah ini mendapat 1/8 ya. Ibunya mayat dapat 1/6. Terus bintun ini dapat 2/3 ya, karena jumlahnya lebih dari 1 dan tidak ada anak laki-laki, dapatnya 2/3. Terus sekarang kita tentukan aslul masalahnya. Aslul masalah ini diambil dari KPK, ini penyebutnya ini 863, KPK-nya 24 ya. Nah, 24 ini bagi 8 berarti zaujah dapat 3, dapat 24 bagi 6 4. Terus bintun ini karena 4 ya, 2/3, 24 bagi 3 8 kali 2 16. Jadi totalnya ini 37 tambah 4 7 tambah 16 23. Aslul masalahnya 24, sihamnya ada 23. Berarti kan sisa 1 ya. 1 ini nanti diberikan ke siapa? Nah, ini kan, nah ini namanya rot. Rot 1 ini nanti dibagikan lagi ke dan bintun. Kalau zaujah nggak dapat, karena dia nggak bisa ya, karena nggak punya hubungan darah. Yang punya hubungan darah dengan mayat itu kan ibunya dan anaknya. Jadi 1 ini nanti dibagi kembali ke dan bintun. Selanjutnya untuk perhitungan kedua ya, ini 8, ini kita jadikan aslul masalah dari zaujah ini. 8 bagi 8 1. Nah, terus dari ini kan masih sisa 7 ya, jadi 7 ini nanti dibagi ke dan bintun. Setelah itu kita fardiyah saniyah ya, kita hitung dan bintun. Dan bintun ini kan 63 ya, aslul masalahnya berarti 6. Taruh di sini saja ya, 6 berarti dapat 1, terus bintun dapat 2 ya. Setelah itu kita hasil akhir, jadi aslul masalah terakhir inilah aslul masalah ini kita kalikan jumlah siham fardiyah saniyah 3. Ini 1 tambah 2 berarti 8 kali 3
24 ya. Ini nah, 24 ini berarti siham terakhir zaujah ini tetap ya, berarti tetap ya 1 kali 3. Nah, ini 3, terus sihamnya ini 7 ya, kali 1 ini ya 7. Sihamnya pintun 14, 7 kali 2 ini di total 10, 24 ya. Ini sudah oke ya. Berarti ada, kalau uangnya misalnya 4 juta uang warisannya, berarti ya zaujah dapat 3 juta, ini ibunya dapat 7, anak-anaknya ini yang 4 ini dapat berapa itu, 14 ya, 14 juta dibagi 4 per A nya ini dapat berapa, nah, terserah. 14 bagi 4, nah, jadi seperti ini. Kok 2 ya, maka 6 bagi 3 2, ini 4 salah karena 2/3 ya, berarti ini 5, berarti ini 5, ini 40 ya. Jadi di 7 kali 4 ini berarti ini 28 ya. Nah, ini 40. Oh ya, 28 berarti per A nya anak itu dapat 7 juta ya, seperti itu ya. Baik, ini yang rod namanya, kalau ada zauj atau zaujah namanya ar-rod az-zaujiyah. Az-zaujiyah karena ada zaujah ya, kalau az-zauji ini. Baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan, semoga jelas ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.